أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وشكرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا ربي موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari yang penuh cerah dan bahagia serta penuh rahmat ini, kita diizinkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di dunia ini dengan beramal ma'ruf nahi mungkar. Semoga kita selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada pemimpin insan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang penuh dengan rahmat ini, yaitu hari Ramadan, bulan puasa, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh akan terhindar dari siksaan api neraka. Para pemirsa yang berbahagia, dengan berpuasa sesungguhnya bisa membentuk manusia yang berbudi, yaitu berakhlakul karimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil kita untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kita berpuasa. Jadi puasa ini adalah warisan dari orang-orang yang terdahulu yang diperintahkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Ada 5 rahasia bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, menguatkan jiwa. Dan yang kedua, mendidik kemauan. Dan yang ketiga, menyehatkan badan. Dan yang keempat, mengenali nilai kenikmatan. Dan yang kelima, mengingat, merasakan penderitaan orang lain. Para pemirsa yang berbahagia, menguatkan jiwa, di dalam Islam ada perintah untuk memerangi hawa nafsu dalam arti berusaha untuk bisa mengendalikan, bukan untuk membunuh nafsu yang membuat kita tidak mempunyai keinginan terhadap sesuatu yang bersifat duniawi. Sebab bagaimanapun dunia adalah tempat ajang bagi kita untuk beramal dan berbuat baik, maka dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh tipu daya dan keburukan yang ditimbulkan oleh syaitan, ini diperlukan pengendalian yang instan dan tertata agar kita tidak mudah terbawa alur syaitan. Kita ingat, sesungguhnya dunia ini penipu. Siapa yang bermain dengan dunia maka dialah yang tertipu. Oleh karenanya, berpuasalah agar jiwa kita menjadi kuat. Lalu rahasia yang berikutnya adalah mendidik kemauan, di mana kita manusia berpuasa merupakan media untuk membersihkan tubuh
dari segala sesuatu yang dimungkinkan berpotensi menyebabkan peningkatan racun-racun yang ada itu. Oleh karenanya, untuk mendidik kemauan itu adalah perlu kiranya manusia manapun harus bisa kiranya berpuasa dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Puasa mendidik seseorang untuk memiliki kemauan yang sungguh-sungguh dalam kebaikan, meskipun untuk melaksanakan kebaikan itu terhalang oleh berbagai kendala. Puasa yang baik akan membuat seseorang terus bertahan keinginannya yang baik meskipun peluang untuk menyimpang begitu besar. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, mengatakan bahwa puasa itu setengah dari kesabaran. Dalam kaitan ini maka puasa akan membuat kekuatan rohani seseorang muslim meskipun prima. Seorang muslim harus semakin prima. Kekuatan rohani yang prima akan membuat seseorang tidak akan lupa diri meskipun telah mencapai keberhasilan atau kenikmatan duniawi yang sangat besar. Nah, inilah poin yang kedua, bahwa puasa itu mendidik kemauan. Lalu rahasia berikutnya adalah puasa menyehatkan badan. Nah, itu yang ketiga. Puasa merupakan media untuk membersihkan tubuh dari segala sesuatu yang memungkinkan berpotensi menyebabkan peningkatan racun-racun berbahaya atau makanan yang tidak seharusnya dikonsumsi. Dan berikutnya, jika ditinjau dari aspek kesehatan, puasa bermanfaat untuk menyegarkan orang-orang, pencernaan, untuk menyegarkan organ-organ pencernaan dan penyerapan. Dan berikutnya, puasa dapat menyebabkan organ-organ pembuangan beristirahat dengan memberi kesempatan agar organ-organ ini kembali pulih atau mengurangi pekerjaannya. Dan berikutnya, puasa merupakan salah satu faktor peremajaan karena puasa memberi kehidupan dan vitalitas baru bagi sel-sel yang tubuh. Nah, itulah yang poin ketiga. Lalu berikutnya, puasa mengenal nilai kenikmatan. Maka dengan puasa, manusia bukan hanya disuruh memperhatikan dan merenungi tentang kenikmatan yang sudah diperolehnya, tapi juga disuruh merasakan langsung betapa besar sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hal ini karena baru beberapa jam saja kita tidak makan dan minum, sudah terasa betul penderitaan yang kita alami. Dan pada saat kita berpuasa, terasa betul besar nikmat dari Allah, meskipun hanya berupa sebiji kurma atau seteguk air. Disinilah letak pentingnya ibadah puasa, guna mendidik kita menyadari tingkat nilai nikmat yang Allah berikan, agar kita selanjutnya menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dan tidak mengecilkan arti kenikmatan dari Allah, meskipun dari segi jumlah memang sedikit dan kecil. Lalu berikutnya, puasa mengingatkan dan merasakan penderitaan orang lain. Oleh karena itu, sebagai simbol dari rasa solidaritas, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat, agar dengan demikian setahap demi setahap kita bisa mengatasi persoalan-persoalan umat yang menderita. Bahkan zakat itu tidak hanya
bagi kepentingan orang yang miskin dan menderita, tapi juga bagi kita yang mengeluarkannya. Agar dengan demikian hilang kekotoran jiwa kita yang berkaitan dengan harta seperti gila harta, kikir, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketentraman jiwa yang mereka. Jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Demikianlah tentang 5 rahasia bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, menguatkan jiwa. Yang kedua, mendidikkan kemauan. Dan yang ketiga, menyehatkan badan. Dan yang keempat, mengenali nilai kenikmatan. Dan yang kelima, mengingat dan merasakan penderitaan orang lain. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.